Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Anda minta, ya Allah, anugerahkan kami ilmu pengetahuan. Kenapa Nabi minta diawalkan ini? Karena semua amalan-amalan yang kita kerjakan, itu dasar penerimaan pertamanya berasal pada sumber pengetahuan. Ilmu. Tapi bukan ilmu biasa, teruskan kalimatnya. Ilman nafi'a. Ilmu yang membawa manfaat. Apa dikira yang koruptor itu nggak punya ilmu? Punya. Bahkan ngasih kode. Lihat kode-kodenya itu. Besok tolong bawakan batik ya. Batik. Masya Allah. Kijangnya ditaruh di mana? Kijang. Ya, padahal dolar maksudnya. Dan sebagainya. Ilmu. Apakah pencuri kotak infak di masjid nggak punya ilmu? Punya. Bahkan dia ngawasin dulu. Mana CCTV-nya? Kemana arahnya? Kapan mereka takbir? Siapa imamnya? Rakaat keberapa dia ngambil kotak infak? Ada. Apa yang mencuri motor tidak punya ilmu? Ada. Bahkan mulai latihan. Wah, begitu latihan masih 5 detik kata bosnya. Wah, harus lebih cepat lagi. Harus lebih cepat lagi. Latihan lebih cepat sampai sepersekian detik dia lakukan baru jalan. Begitu praktek lupa. Oh, bos, susah nih. Sabar, terusin, sabar. Udah bayangkan? Dia praktekkan sabar bukan pada tempatnya. Dia praktekkan ilmu kecepatan bukan pada tempat yang semestinya. Jadi kalau pembuat maksiat aja pakai ilmu, apalagi orang untuk taat. Tapi apakah ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat? Itu belum tentu. Maka Nabi mintakan kepada kita, kalau Anda bermohon minta ilmu, jangan sekedar pintar, Bu. Jangan sekedar pintar. Ya Allah, jadikan anak saya pintar, pintar yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan anak saya ahli Quran yang bermanfaat. Karena ahli Quran dibagi 3 bagian oleh Al-Quran. Nanti buka Quran surah 35 ayat 32. Nanti ada ahli Al-Quran yang zalim. Dia gunakan Qurannya untuk mencari kebutuhan dunia dan memuaskan hawa nafsunya. Ada yang muqtasid, cukup bagi diri pribadi tapi belum bisa berbagi. Ya maaf kalau di masjid tuh mojok-mojok, deket tiang, ngulang-ngulang hafalan, tapi diminta jadi imam belum bersedia. Diminta ngajar belum mau. Itu baru untuk pribadinya saja. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Dia bisa berbagi dalam kebaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ciri ilmu yang bermanfaat itu? Termasuk nanti saya tekankan kepada teman-teman yang belajar, apakah Anda saat duduk di majelis ilmu, ilmunya disebut bermanfaat oleh Al-Quran dan hadis? Ini ukurannya. 1, langsung saya percepat. Ilmu yang bermanfaat itu, keterangan pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, terdapat di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Quran surah ke-58 ayat ke-11. 1, yang disebut ilmu yang bermanfaat itu, pertama keterangan Allah adalah ilmu yang bisa mengangkat keimanan seseorang. Bahasa paling singkatnya, ilmu yang bisa menguatkan iman. Itu yang paling bermanfaat. Karena itu kalau Bapak Ibu duduk di majelis ilmu, di pengajian, dimanapun, coba pastikan ilmu yang Anda pelajari itu bisa mengangkat, menguatkan iman Anda. Iman itu ukurannya kedekatan Anda dengan Allah. Makanya disebut dengan zikir. Jadi kalau Anda ikut pengajian, ikut ta'lim, termasuk dengan saya nih, dimanapun Anda berada, Anda ikut pengajian, ngaji, belajar dengan saya. Tapi apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Tidak membuat iman Anda menguat. Maka tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Karena hakikat pengetahuan itu kalau sudah dikerjakan, dipelajari, akan membuat pemiliknya dekat dengan Allah. Makanya ketika orang datang ke majlis ilmu, lihat kalimat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Luaskan majlis. Majlis mana yang diluaskan? Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalimat utul ilma, diberikan pengetahuan itu, disandingkan dengan yarfa'illahu alladzina amanu iman. Imannya naik. Di utul ilma itu bersanding dengan raf'ul iman. Diberikan pengetahuan, disandingkan dengan penguatan iman. Jadi kalau pengetahuan seseorang itu meningkat, imannya mesti kuat. Jadi kalau ada orang hadir di majalis, jamak dari majlis ilmu, pengajian A, pengajian B, zikir A, zikir B, taklim A, taklim B, tapi tidak menguatkan keimanan dirinya, maka barangkali ada yang kurang tepat yang hadir di dalamnya. Jelas? Nah, itu ukuran pertama.
Coba ingat-ingat lagi, kalau Anda belajar itu menguat gak imannya? Lebih dekat dengan Allah enggak? Lebih yakin enggak? Itu poinnya. Itu satu. Nah, karena ilman ini kalimatnya bentuknya nakirah, umum, nggak pakai alif lam. Kalau nakirah berarti general, umum, ilmu apapun. Maka petunjuk yang kedua dari kalimat Nabi ini, hakikat semua pengetahuan yang dipelajari itu. Awas, hakikat pengetahuan yang dipelajari itu, sekalipun dia membawa maslahat, manfaat dunia, tapi pada hakikatnya dia harus mengarahkan ilmunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf sekali. Anda boleh belajar fisika, matematika, geografi, astronomi, itu ilman. Nafi'a, bawa manfaat. Ya, Anda kemudian dari fisika kerja di satu perusahaan, berhasil, manfaat untuk keluarga ada, untuk masyarakat bangsa ada yang teknik sipil, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, bangun jalan, ada manfaatnya. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang kontraktor, yang developer, yang pembangun, yang segala macam, pertanyaan saya, manfaat akhirat Anda ada nggak di pekerjaan Anda itu? Dari sekian tahun Anda belajar itu, bekal akhiratnya ada nggak? Jangan-jangan yang Anda cari nafi'ah manfaatnya cuma dunia aja. Kalau cuma cari dunia, gaji yang besar, bukan cuma Anda yang nggak beriman pun sama pekerjaannya dengan Anda. Bukankah di kantor Anda ada yang tidak beriman juga? Bukankah di kantor Anda ada yang non-muslim juga? Lu bedanya Anda dengan mereka apa? Bedanya di mana? Pertama kata Nabi, ilmu itu dipakai bukan cuma urusan dunia, ada iman. Jadi pegawai yang beriman, kontraktor beriman itu begitu mau bikin jalan dia di situ, bikin jembatan, maka dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, ridhakan dengan jembatan yang aku akan buat, ya Allah, aku niatkan karenamu. Maka kalau ada peserta umrah lewat situ, dia mendapat bagian dari pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang gunakan jalan itu untuk taklim. Berapa banyak orang lewat jalan di sini? Kalau Anda bangun kerjakan karena Allah, setiap orang taklim lewat situ, fasilitas dari Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Man dalla ala khairin, di hadis Muslim. Falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adri syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan cuma menunjukkan pada satu kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Saya mau tanya pada Anda, apakah pembuat pipa-pipa keran yang dipakai wudhu, membuat pipanya diniatkan karena Allah? Kalau cuma urusan uang, dapat uang juga, dunia nggak ketinggalan kok. Ikut akhirat, dunia ikut dunia, akhirat nggak akan ikut, seperti bayangan. Bayangan tuh kalau Anda kejar, nggak akan ketangkap, tapi kalau Anda berbalik, dia ngikut. Nggak percaya silahkan kejar-kejar bayangan, kalau nggak mau ada kerjaan, kejar ya. Ayo kejar. Tapi kalau Anda balik, dia ikut. Saya tanya pada Anda sekolah tuh tinggi-tinggi, sekolah lama-lama, kemudian dapat pekerjaan. Pekerjaan Anda itu bawa bekal akhirat apa enggak? Ini nafi'ah nih. Ini poinnya. Itu teman-teman yang ahli astronomi, petakan bintang, ini itu dan sebagainya. Dipakai nggak ilmunya itu untuk membantu menetapkan awal Idul Fitri, awal Idul Adha, ngitung kapan yang akurat waktu sholat dan sebagainya? Pernah nggak dipakai begitu? Yang ahli matematika, pernah nggak didorong misalnya untuk bantu ngitung warisan, menciptakan aplikasi memudahkan hitung waris, menciptakan aplikasi untuk memudahkan hitungan zakat? Pernah nggak? Coba saya nasihati ya, jadikan satu episode dalam alur kehidupan Anda untuk mencari bekal akhirat. Sebetulnya yang lainnya sambi. Ini bukan kerja sambilan. Ya Ustadz, sambil kesibukan lah bikin aplikasi zakat. Sambi. Enak aja, akhirat bukan nyambi. Jangan salah Bu ya, kadang orang tua yang nengok anaknya ke pesantren pun itu suka keliru. Nah, sehat nah, uang masih ada, uang. Gimana belajarnya? Baru terakhir, ya sudah, rajin ya nak ya, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat terakhir. Tanya pertama, Assalamualaikum nak, ya sudah sholat? Sholat sunnah sudah? Berapa juz hafalan Quran hari ini? Nak bersaing dengan yang lain ya? Berikan mamah mahkota sebelum kamu lulus dari pesantren. Yuk nak, jadi pangeran di akhirat nanti ya. Begitu selesai, nak, dah, jangan lupa ranking 1 ya. Dunia, akhirat dulu kan. Minta, nanti dunia akan diikutkan. Jadi kalau orang tua yang peduli hanya urusan dunianya saja, nanti akhiratnya melambat untuk hadir kepada anak-anaknya.
Maka ini bagian yang pertama. Saya tanyakan kepada Anda, dari dalam pekerjaan yang Anda kerjakan sampai saat ini, berapa yang punya investasi akhiratnya? Karena nafi'anya bentuknya nakirah, ini nakirah. Ilman nafi'. Semua pengetahuan mesti ada saham akhirat yang dibawa sebagai penguat dari bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dosen yang beriman, maka dia akan arahkan ilmunya untuk mendekatkan salah satu di antaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kontraktor, developer yang lain yang beriman, maka dia niatkan pembangunannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya mustahil ada orang yang tergerak untuk bangun maksiat. Mustahil. Seorang arsitek yang beriman, maka dia akan mendesain segala sesuatunya sebagai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini poinnya. Satu. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Dan seorang ibu yang beriman, dia akan mendidik anaknya, apapun yang kemudian dia akan pilih untuk menjadi wasilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pintar ya, di antara ciri orang pintar, dia punya visi akhirat, bukan cuma dunia.